Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fatur Rosi dengan NIM 192410103021. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas saya yaitu tentang pseudocode. Baik, untuk soal yang pertama yaitu buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan ABC merupakan panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jawaban saya yaitu algoritma panjang siku ABC dideklarasi dengan algoritma ini untuk menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut. Untuk inputannya sendiri yaitu saya menggunakan float bilangan bulat positif A, B, dan C. Dan outputnya sendiri nanti akan menentukan true or false. Jadi untuk bilangan pertama yaitu saya menggunakan A dikali A, dan bilangan 2 B kali B, dan bilangan ketiga yaitu C kali C, di mana panjang, lebar, dan sisi miring. Jadi nanti untuk menentukannya sendiri, saya menggunakan 3 if, yaitu ada if dan if else if maksudnya. Bilangan pertama sama dengan bilangan kedua ditambah bilangan ketiga. Yaitu mengapa saya menggunakan cara ini? Karena saya menggunakan rumus Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Di sini saya menggunakan 3 karena apabila sisi miringnya A maka dia akan ketemu, dan apabila sisi miringnya B dia akan ketemu, dan apabila sisi miringnya C dia akan ketemu gitu. Jadi nggak cuma satu rumus yang digunakan pada satu permisalan. Dan apabila salah maka akan return false, yang nanti bukan merupakan segitiga siku-siku seperti itu. Untuk soal yang kedua yaitu buatlah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Itu yang pertama, saya deklarasikan namanya dulu, algoritma mencari, yaitu dengan deklarasi inputannya yaitu array 0 sampai n-1. Nah, di sini mencari selisih dari bilangan terkecil antara bilangan terkecil dengan bilangan terbesar dari suatu array yang diberikan. Inputannya sendiri yaitu ada array 0 hingga n-1, lalu output hasil float. Kenapa sini 0? Karena indeksnya dimulai dari 0. Di sini minimal dan maksimal saya mulai dari 0, yaitu indeks 0. Dan di sini rumus untuk mencari apakah nilai tersebut merupakan bilangan terbesar ataupun nilai bilangan terkecil, yaitu menggunakan for. Satu itu untuk mengisi i, untuk hingga n-1 do melakukan if a indeks i, yaitu satu tadi dimulai dari satu, apakah lebih daripada maksimal yang di sini. Apabila lebih besar daripada maksimal maka maksimal diisi dengan a indeks i. Lalu else do, apabila salah maka akan ada pilihan if a indeks i apabila lebih kecil daripada minimal, dia akan diambil atau dimasukkan kepada minimal untuk menggantikan minimal tersebut. Dan untuk mencari selisihnya saya menggunakan hasil, di mana hasil didapat dari maksimal dikurangi minimal, dan return hasil untuk mendapatkan output yaitu hasilnya. Lalu untuk yang ketiga yaitu apa sih algoritma max elemen itu? Jadi di sini saya akan mentrace algoritma max elemen, yaitu menggunakan inputan di sini dideklar array 0 sampai n-1. Lalu di sini kita disuruh menentukan bilangan terbesar dari suatu array yang diberikan. Inputannya sendiri yaitu array dari bilangan real. Lalu outputannya sendiri yaitu bilangan besar dari array tersebut. Di sini maxval diisi dengan A0 atau A dengan indeks 0. For i dimulai dari 1 ke hingga n-1, lalu disuruh do untuk melakukan if a indeks i, yaitu tadi satu tadi itu lebih besar daripada maxval, maka maxval diisi dengan a indeks i. Jadi semisal nanti saya jelaskan di slide berikutnya aja ya. Kalau sudah selesai return maxval. Jadi di sini tuh jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max elemen, yaitu mencari bilangan terbesar dari suatu array.
Dan kita coba mentrace apabila mendapatkan array-nya dengan nilai 23178. Yaitu di sini ada keterangan angkanya dengan yang pertama itu A merupakan parameter input dan di mana Maxwell pertama diisi dengan angka 1. Di sini maaf, di sini 1 ya harusnya ya. Karena di sini for 1. Maaf, Maxwell-nya benar 2 karena indeks 0 dari array 0 itu 2. Berarti pertama diisi 2, yang 1 itu yang saya sebut tadi maksudnya di I, di mana I diisi dengan 1 dan A indeks I dibandingkan dengan Maxwell. Di mana ketika Maxwell lebih besar, indeks A indeks I lebih besar daripada Maxwell, maka digantikan dengan A indeks I. Maxwell-nya digantikan dengan A indeks I. Hingga seterusnya sampai di sini ada ketika 8. Jadi melakukan beberapa literasi yaitu 1, 2 dengan berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, di sini melakukan 4 kali hingga yang terakhir yaitu angka 8 yang didapat. Dan ketika angka 8 ternyata di indikatornya, indikator yang hingga n-1 itu sudah mencukupi. Jadi tidak bisa melakukannya hingga return hasilnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah algoritma Enigma. Di sini saya akan menjelaskan mentrace dulu ya. Jadi Enigma ini sudah dideklarasikan inputannya yaitu array 0 sampai n-1 hingga array 0 sampai n-1. Di sini dia menggunakan matriks 2 dimensi ya, yaitu baris dan kolom. Inputannya sendiri seperti tadi yaitu matriks 2 dimensi dengan bilangan real. Untuk pembacanya yaitu for I dimulai dari 0 hingga n-2. Lalu melakukan for J itu dimulai dari I plus 1, yaitu yang hasilnya tadi 1, karena 0 plus 1 yaitu 1, hingga n-1. Lalu if A indeks I, J, ini baris dan kolomnya, tidak boleh sama dengan A indeks J, I, dengan return false apabila mereka tidak sama dengan. Lalu apabila sama dengan, yaitu nanti akan mereturn true. Di sini n-nya yaitu 5, jadi n-1 4 dan n-2-nya 3. Jelaskan apa yang dicari. Jadi di sini mencari bagaimana matriks simetris, yaitu apabila matriks tersebut diagonalnya apabila diputar atau dicerminkan itu sama. Maksudnya diputar itu ditukar IJ menjadi JI. Itu akan menghasilkan angka yang sama seperti itu. Jadi untuk ini untuk trace-nya ya. Jadi yang pertama I itu diisi dengan 0, J diisi dengan I plus 1, yaitu yang menghasilkan angka 1 karena 0 plus 1. Lalu IJ dan JI diisi dengan array yang ditentukan. Di sini 4 dan 6 karena salah yaitu hasilnya false. Begitu kita mendapatkan beberapa literasi hingga pada saat sudah false ya. Jadi for pertama ini sudah false, sudah tidak bisa melakukan, tidak bisa memenuhi di sini. Namun untuk simetris matriks simetrisnya itu tidak ditemukan karena di akhir ini mereka sudah lebih dari 4, I-nya 4 sedangkan batasnya yaitu 3 dan indikator matriks 2 dimensinya yang ditemukan dengan angka 7 dan 5. Akhirnya return false karena for bernilai false dan tidak bekerja atau artinya tidak menemukan matriksnya seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata dan perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.